Aku rekod. Oke. Nah, sekedar perkenalan, sebetulnya Sekolah Anak Muda itu atau kita biasa nyebutnya Sekam gitu ya, teman-teman ya. eh Sebetulnya adalah komunitas belajar gitu antar disiplin dan apa semangatnya tuh apa targetnya gitu teman-teman anak muda gitu. Kita tidak tidak merujuk anak muda ke umur gitu ya, tapi ke semangat. Nah, sekolah anak muda sendiri sebetulnya belakangan baru mulai aktif melakukan kajian gitu, diskusi via Zoom. Kalau teman-teman pengen tahu program-program lebih lanjut, bisa ngecek di media sosialnya dan ke depan mungkin beberapa bulan lagi kita akan launching website. Websitenya tentang apa nanti kita akan sosialisasikan di media sosial gitu ya, teman-teman. Sejauh ini Sekolah Anak Muda punya beberapa program, diantaranya Anak Muda Mengajar. Anak Muda Mengajar itu program yang salah satu direktur programnya itu Ma'ruf Nurhalis yang juga sudah ada di sini. Biasanya kita baru pernah di masyarakat adat Bara di Sulawesi Selatan. Kita rekrut volunteer dan berangkat bareng-bareng gitu ya ngajar di sana, engage sama komunitas adat dan seterusnya. Nah, itu salah satu program Sekolah Anak Muda. Program lain ada fokusnya di ekologi yang sifatnya lebih diskursif ya. Jadi namanya Yoteko. Kita ngundang beberapa anak muda yang concernnya di isu yang sama dengan apa isu-isu ekologi gitu. Nah, program yang lain yang lumayan relatif baru, program yang sekarang kita sebetulnya pengen melibatkan para aktivis lintas iman. Jadi kita bikin program-program kayak gini juga. Nanti bakal ada selamat datang ke Ainun. Nah, bakal ada apa lanjutan gitu ya kegiatan-kegiatan gini mungkin ke Ainun atau Kak Ger selanjutnya yang ngisi gitu-gitu ya. Nah, itu juga salah satu program Sekolah Anak Muda. Nah, salah satu program yang juga udah kita launching tuh program majalah. Jadi Sekolah Anak Muda juga punya program apa diseminasi pengetahuan dalam bentuk majalah gitu namanya InPeace. Kayak inisiasi filsafat adat itu bahasa ininya ya, biar kelihatan berat-berat aja. Padahal isinya sebenarnya ngobrolin pengetahuan masyarakat lokal di beberapa daerah di Indonesia. Nah, edisi pertama ini akan menarik teman-teman, menarik sekali. Karena ada beberapa penulis yang akan apa mempublikasikan gitu ya pengalamannya di lapangan khususnya di masyarakat adat. Demikian perkenalan singkat soal program-program sekolah anak muda. Sekali lagi makasih udah pada join sambil menunggu beberapa teman yang belum join. eh Makasih banyak. Sekali lagi makasih untuk Mbak Ayu, Mas Fikri yang udah mengiyakan untuk siap berbagi pengalamannya di apa di bidang saya tahu kalau Mbak Ayu nulis soal apa gerakan perdamaian gitu ya di Solo, terus Fikri juga concern di isu yang sama. Jadi beruntung lah teman-teman yang join malam ini karena mendengarkan tidaknya gitu ya pengalaman dari Mbak Ayu dan Mas Fikri. Dan dipandu oleh Kakak JR yang juga relatif banyak menulis soal studi agama gitu ya. Ya jadi klop lah malam ini. Makasih teman-teman sudah menyimak soal gambaran dikit soal sekolah anak muda. Untuk info lebih lanjut, jangan lupa follow media sosial sekolah anak muda. Makasih. Selanjutnya saya serahkan ke Kakak Jar. Silahkan Kakak Jar. Baik, terima kasih Bung Andi Alfian sebagai apa sweet introduction buat sekolah anak muda yang sementara ini kita sedang berdiskusi bersama di dalam platform tersebut. Mungkin tadi sudah disebut oleh Alfian nama saya, namun izin saya memperkenalkan diri sebagai moderator pada diskusi malam hari ini. Saya Jernino Hai, mahasiswa semester 2 pada Center for Religious and Cross Cultural Studies, CRCS UGM,
sama dengan Bung Andi Alfian dan juga tepat kedua pembicara kita juga kami satu alma mater. Tanpa berpanjang kata lagi, saya rasa saya akan langsung pada memperkenalkan para pembicara. Namun kita sapa dulu para pembicara kita, sekaligus mungkin tes jaringan. Seperti biasa, halo Nyong Fikri dan Mbak Ayu, apakah sudah Halo. bersama kita pada malam hari ini? Halo. Ya, di mana sekarang Halo. Mbak Bung Fikri posisi? Di Jogja lah, Sleman. Wah, Aku oh, Solo. Sleman masih. Mbak Ayu Karanganyar, masih Karanganyar. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Ya, kita kedatangan tamu spesial dan tamu sama-sama orang dari ini Sekolah Anak Muda sendiri juga, Mbak Ayu dan Fikri. Saat ini keduanya tepat semester 4, sudah di ujung tanduk. Boleh tambah lagi, tetapi ingat bahwa sesuai pesan admin 9 juta Israel. Pada semester 4, sama dengan ini, Bung Andi Alfian, pada jenjang master itu berarti sudah di tahap penulisan tesis ya. Sementara ini mereka akan menghasilkan tesis-tesis yang mengguncang dunia. Pembicara pertama kita itu Ayu Christina, kami bisa sapa Mbak Ayu. Dia saat ini meneliti bidang minatnya pada ini HAM, lingkungan, agama, peace building. Oh, waktu saya minta ditulis CV, dia langsung keluarkan semua amunisi. Ini banyak yang deretannya. Bisa 30 menit sendiri kita baca bidang minat, tapi fokus pada tesisnya itu Mennonite dan dialog antar agama di Indonesia. Ini betul seperti kata Bung Fian, orang yang tepat. Spesifiknya pada perjumpaan lintas komunitas di Solo, Jawa Tengah, dan Cianjur, Jawa Barat. Di Melalang Buana pada 2 provinsi. Tetap semangat Mbak Ayu dalam proses penulisannya. Dan juga Bung Fikri, ini yang ganteng from Ambon City, dari Indonesia Timur. Dia juga memiliki bidang minat pada indigenous religion, interreligious dialog, dan sebagainya. Penelitian tesisnya saat ini tentang the encounter of indigenous religion and Christianity in Maluku. Kalau tidak salah juga baru pulang penelitian. Dia ini bagi saya juga cukup menarik, penelitian tentang religious conversion. Jadi setelah menulis tesis ini dia akan kita nobatkan menjadi bapak religious conversion, tapi bukan yang mengkonversi, peneliti saja pada bidang konversi. Jadi yang mau convert silakan diskusi, nanti kontaknya kita tinggal di kolom chat. Baik kawan-kawan, saya rasa itu perkenalannya. Sesuai permintaan dari senior saya Andi Alfian, jadi pengantar diskusi ini singkat saja dari saya bahwa sebelum kuliah itu saya juga mungkin kebanyakan orang kita berpikir interreligious dialog itu tidak ada bedanya dengan ilmu gosip. Maksudnya kita dialog, ngomong, bicara, tapi setelah dicuci, dikucak di dalam CRCS, saya belajar oleh dosen saya itu Pendeta Ishak Latu dan Bu Prof. Fatimah Hussein bahwa religious dialog itu lebih dari itu. Mengutip Leonard Sweetler dalam tulisannya Dekalog Dialog bahwa paling tidak ada 3 model dialog, itu dialog with hands, dialog dengan tangan, bisa juga kita artikan sebagai tindakan kerja, dialog with heart, yaitu dialog dengan hati, empati, solidaritas, itu juga bagian dari dialog. Dan juga head itu kepala, mungkin konsep, dogma, teologi, atau kajian-kajian kitab suci. Ya, Fikri jangan ketawa, saya tahu saya salah menjelaskan, tapi jangan ketawa sekarang. Jadi dialog with hands, tangan, heart, hati, dan juga head. Sehingga
interreligious dialog itu dia bekerja lebih dari sekedar teks atau sekedar wacana bahasa, tapi dia juga melibatkan konteks-konteks. Konteks itu banyak macamnya. Saya mengutip sini tulisan dari Andi Alfian kemarin itu Islami.co, gerakan dialog perempuan, interreligious dialog oleh kaum perempuan itu Alfian mengkaji tentang dialog yang dilakukan oleh 3 komunitas, yaitu Sri Kandi Lintas Iman di Jogja, Cadar Garis Lucu, dan juga perempuan Sumba di komunitas Islam Kristen di Watu Asa, Sumba Tengah. Jadi mereka berdialog lebih daripada menggunakan teks, jadi lebih dari wacana agama. Misalnya Sri Kandi Lintas Iman itu menempatkan dialog perempuan sebagai teks. Jadi perempuan itu juga aktor dialog yang melibatkan pengalaman hidup baik sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri atau perempuan yang aktif, dan melibatkan konteks yaitu tadi pengalaman-pengalaman perempuan. Kalau dari Cadar Garis Lucu itu melibatkan cadar sebagai teks, ada teks simbol agama, tetapi pengalaman perempuan bercadar itu sebagai konteks berdialog. Dan juga perempuan Islam Kristen di Sumba ini yang menarik, mungkin akan ditelaah juga tentang bagaimana indigenous wisdom itu menjadi teks, dibaca dan ditafsirkan bersama teks-teks kitab suci, dan konteks kesumbaan itu menjadi media dalam dialog. Jadi dialog itu lebih daripada sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan konteks dan juga aksi serta empati. Nah, kira-kira bagaimana anak muda itu sebagai aktor teks dan konteks dalam berdialog itu menggerakkan dialog lintas agama, dan paling tidak bisa merubah atau mewarnai paradigma dan aksi dialog lintas iman. Kedua tentang isu ini anak muda akan dikaji oleh kedua pembicara kita yang shining, shimmering, splendid, akan membawa kita pada the new horizon of interreligious dialogue. Dan saya suka konsepnya karena perwakilannya jelas laki-laki dan perempuan, sehingga kita betul-betul mempunyai warna dalam diskusi ini, kita yakin. Dan kesempatan pertama sekitar 10-20 menit ya. Saya persilakan kepada the First Lady of Solo, Mbak Ayu Christina. Oke, thank you, Cer. Oke, teman-teman, suaraku jelas nggak ya? Jelas, banget. Mbak. Oke, sebenarnya gimana ya? Untuk jadi pembicara tentang dialog antar agama itu, menurutku nggak aku belum terlalu menguasai tentang dialog antar agama, cuma karena tesisku awalnya kan tentang peace building, kemudian dikhususkan itu ke dialog antar agama kayak gitu. Jadi saya minta buat teman-teman nanti misalkan ada yang kurang tepat ataupun ada yang salah bahasanya itu minta tolong kita saling mengoreksi kayak gitu. Nah, kalau tadi udah disebutkan sama JR juga kalau saya itu penelitian tesisnya tentang Mennonite, tentang Kristen kayak gitu. Nah, itu di Solo, Jawa Tengah, dan di Cianjur, Jawa Barat, kayak gitu. Nah, kenapa saya memilih Kristen Mennonite? Itu karena, gimana ya, kalau menjelaskannya itu, dia eh, kayak merepresentasikan nilai-nilai perdamaian yang dia itu nggak ada bawa-bawa isu-isu kristenisasi kayak gitu, kalau klaimnya kayak gitu ya. Nah, terus terkait dengan anak muda, sebenarnya kalau di Solo sendiri itu, sebelum ke situ, sebenarnya kalau di bukunya yang
Abu Nimer itu di In Interfaith Dialogue and Peace Building itu sejarah dialog itu sebenarnya udah dimulai sejak lama kayak gitu. Nah, terus salah satu buktinya itu disebutkan bahwa adanya gerakan Kristen Ekumenaris tahun 1910 di Edinburgh dan itu baru setelah munculnya serangan teroris 11 September di New York. Nah, terus dari situ kayak ulama dan ilmuwan sosial itu menaruh perhatian pada dialog antar agama dan di sini kan fokusnya ke pemuda ataupun bahasanya kaum milenial lah atau apa itu. Nah, kalau di dialog antar agama sendiri itu sebenarnya ada tiga tingkatan dan beberapa dimensi. Nah, kalau tingkatannya itu ada atas, menengah, sama akar rumput kayak gitu. Nah, kalau di dimensi itu ada yang dia mengelompokkan secara usia, jenis kelamin, pekerjaan, terus kemudian ada juga gender, jenis kelamin atau seks kayak gitu. Nah, terus kalau dari hal usia kan masuknya yang anak muda ini masuknya ke kayak dialog-dialog pemuda, terus kemudian ada juga yang dia katakanlah dialog itu apa ya, nggak cuma di anak muda doang, tapi ada juga yang dia ke golongan-golongan yang bahasanya udah tua kayak gitu. Nah, kalau di tesis saya sendiri sebenarnya itu lebih ke melihat di tingkatannya. Jadi saya dialog antar agamanya itu di tingkatan akar rumput. Jadi kalau di Solo itu sebenarnya apa ya 50% 50%. Jadi ada komunitas ataupun kelompok yang dia itu bahasanya radikal. Ada juga yang kelompok itu dari anak muda itu yang bahasanya kalau di Solo bahasanya ngadem ayam kayak gitu. Jadi kayak bawa angin segar lah. Nah, kalau di Solo sendiri itu yang apa ya dari kelompok-kelompok yang konservatif terus garis keras itu ada banyak. Salah satunya itu yang tak teliti itu Laskar Hizbullah Sunan Bonang. Nah, itu sejauh ini itu kalau dari kesaksian dari narasumber itu dia juga tergabung ke Laskar Mujahidin, terus tergabung juga ke FPI kayak gitu. Nah, di sisi lain itu ada juga kelompok ataupun organisasi komunitas itu yang dia membawa angin segar kayak salah satunya itu dari Mennonite itu ada MDS Mennonite Diakonia Service. Nah, itu kayak apa ya lembaganya yang di bawah Mennonite kayak gitu. Nah, itu yang tak teliti saat ini. Nah, kalau di Solo itu apa ya? Kalau masalah kan tadi kan JR juga menjelaskan bahwa dialog-dialog itu ada beberapa macam yang menurut Leonard itu. Nah, kalau di tesisku itu aku ngambilnya itu yang pendapatnya Johannes, yang dia itu ada 7 tingkatan dialog antar agama itu. Yang pertama dialog kehidupan, yang kedua analisis sosial, yang ketiga refleksi etis kontekstual, terus yang keempat itu studi tradisi-tradisi agama, terus yang kelima itu melakukan teologi lintas agama, yang keenam dialog aksi, dan yang ketujuh itu dialog interagama. Nah, yang difokuskan dari Mennonite ini ke dialog aksinya. Jadi teman-teman Mennonite itu masuk ke kayak misal, jadi gambarannya itu kayak gini. Kalau dari Mennonite itu masuk ke kayak kelompok-kelompok yang bahasanya itu garis keras, itu dia masuknya ke kayak misal ada momen bantuin bencana alam ataupun ada momen apa ya kayak ngurus izin tentang radio atau apa. Nah, itu dia masuknya ke situ. Jadi kayak enggak yang
di forum-forum formal ataupun nggak yang di kayak forum-forum cuma seremonial atau di kampus-kampus pertemuan kayak gitu. Jadi dia masuknya benar-benar yang di dialog aksinya, yang benar-benar mendampingi dari awal sampai apa ya, kalau dari Laskar itu dia itu mengatakan bahwa salah satu narasumberku dari Mennonite itu kan dia pendeta keturunan Cina dan dia itu Kristen. Nah, yang dari Laskar itu dia ngomong kalau misal narasumberku itu dia udah kafir dan bahasanya patut dibunuh kayak gitu. Karena dia melakukan 3 dosa besar kayak gitu katanya. Nah, terus setelah itu dengan pandangan awal seperti itu, nah kalau di Solo itu benar-benar yang putar balik 380 derajat. Jadi yang awalnya dia itu kayak sering menutup gereja, terus habis itu kayak apa neror lah bahasanya kayak gitu, terus kayak ngomongin, oh kamu ini kafir, kamu ini patut dibunuh kayak gitu. Nah, karena pendekatan dari Mennonite melalui dialog aksi itu semakin ke sini dari Laskar Hidayatullah itu mulai terbuka dan masih tetap manggil kafir, cuma ditambahin kafir yang baik kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau yang dari Cianjur itu kalau di Solo itu kalau keterlibatan terkait kaum muda atau pemudanya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena kebanyakan kalau di Solo kan ranahnya itu kalau misal di Solo Bersimfoni kayak gitu, terus kemudian di Gus Durian itu kalau rekodnya itu masih di tahap-tahap apa ya, belum masuk ke akar rumput kayak gitu. Jadi masih di elit-elitnya kayak gitu. Yang di Mennonite ini itu kisaran berapa ya kalau dikelompokkan ke anak muda belum. Cuma mungkin itu juga bisa menjadi sebuah evaluasi sendiri kayak gitu. Kalau sebenarnya anak muda itu penting banget karena malahan sekarang itu kayak misal yang ngurusin masalah administrasi, terus habis itu kayak misal ngurusin kegiatan-kegiatan ke daerah-daerah, ke Aceh, ke Padang, terus ke Jogja, kayak gitu malahan kebanyakan orang-orang yang 40 ke atas kayak gitu. Nah, terus kalau di Cianjur itu yang menarik adalah saya itu di sana ikut ke relawan. Nah, saya itu pertama kali datang itu langsung diajak ke PGI. Dan itu PGI itu kan mendirikan kayak posko bersama di Gereja Kristen Pasundan di Cianjur kayak gitu. Nah, itu yang menariknya adalah sebenarnya awal-awal emang teman-teman yang dari Kristen itu kayak ngelihatnya, loh kok orang Jilapan ke sini, dan kebetulan yang Islam cuma saya. Nah, terus habis itu karena kita ngobrol dan lain-lain, terus sering bersinggungan. Nah, itu kebanyakan yang di Cianjur itu malahan anak-anak mudanya. Terus kemudian pas di Cianjur pun itu awal-awal ada kayak di bencana Cianjur kan pernah ada berita kalau ada pencopotan label gereja di gerejanya Kristen Injili atau apa kayak gitu. Nah, dari situ itu teman-teman itu kayak awalnya yang dari Kristen itu langsung mundur. Hampir kebanyakan itu pas setelah pencopotan label itu langsung mundur. Itu karena nggak ada kayak apa ya, welcome dari masyarakat kayak gitu. Jadi langsung dihentikan bantuannya, terus dari Kristen mundur. Nah, setelah itu teman-teman itu kayak mencoba untuk negosiasi lagi. Tuhan itu tetap datang karena kalau dari teman-teman Mennonite itu ada sendiri kayak standar itu namanya CHS, itu standar tentang apa ya,
kayak pas kita memberikan bantuan itu ada beberapa standar-standarnya. Nanti teman-teman bisa kayak lihat di Google. Nah, itu biar apa ya, kalau niatnya ke sana itu sebenarnya nggak membawa misi, nggak ada isu kristenisasi kayak gitu, tapi yang benar-benar pure tentang kayak kemanusiaan kayak gitu. Nah, dari pemuda-pemudanya juga mereka itu ikut kayak misal ada acara psikososial ataupun ada acara psiko anak, terus kemudian ada pemberdayaan ekonomi kreatif kayak gitu. Dan teman-teman ketika ditanya, loh kamu ini Kristen, padahal di situ mayoritasnya Islam dan mereka itu nggak terlalu baik ke kamu, kenapa kamu mau membantu, bahasanya ikut tidur di tenda, terus kemudian makan juga seadanya kayak gitu. Nah, mereka itu kalau membahasakannya itu katanya mereka udah mati rasa karena apa ya, mati rasa dalam artian masalah penolakan, terus masalah orang Islam yang bahasanya melihat Kristen itu cuma dari sisi isu kristenisasi itu udah nggak mempan buat mereka kayak gitu. Jadi mungkin itu yang sedikit bisa tak ceritakan. Nah, kalau misal teman-teman ada kayak konfirmasi lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan kayak gitu. Itu sih, Jer. Terima kasih Mbak Ayu. Ini masih ada 6-7 menit, mungkin ada lagi yang penting buat disampaikan. Mungkin menarik dari tadi banyak pengalaman dua tempat itu ternyata punya cerita yang berbeda ya. Mungkin ada sedikit komparasi atau semacam itu. Mumpung masih ada waktu. 6 Kalau menit. karena tempatnya berbeda dan apa ya, kayak kondisi masyarakat dan lingkungan berbeda, itu kalau dari teman-teman Menonet sendiri itu mereka apa ya, kalau dari teman-teman Menonet dan Kristen itu kalau melihatnya di Solo itu lebih bahasanya lebih apa ya, kayak beragam. Jadi orang yang garis keras itu benar-benar yang ada yang garis keras banget, terus ada yang levelnya masih intoleran, terus ada juga yang levelnya kayak toleransi tapi cuma kayak yang penting jadi bahasanya itu kalau di Solo itu kayak orang itu misal aku ketemu sama orang yang Kristen. Oh, ya udah cuma tahu kalau misal itu ada Kristen. Terus cuma tahu kalau aku Islam kayak gitu, nggak yang benar-benar mau berdialog kayak gitu. Nah, kalau di Cianjur itu karena aku cuma di satu daerah, di satu tempat itu di Cisarandi itu kebanyakan apa ya, masyarakatnya itu Islamnya itu yang benar-benar setelah sekolah formal nanti langsung ada sekolah agama kayak gitu. Jadi benar-benar Islamnya itu bahasanya apa ya? Lumayan inilah, lumayan kalau dikatakan sedikit kaku kayak gitu. Kayak gitu sih, Jer. Oke, terima kasih Mbak Ayu cerita tentang perjumpaan dialog di lokasi penelitian. Jadi dinamis ya, ternyata ada membangun dialog itu tidak mudah, ada juga stigma-stigma dan penerimaan atau penolakan di dalam dialog tersebut. Jadi mungkin bagi yang tertarik atau punya pertanyaan lebih lanjut, kita bisa
saya disampaikan langsung pada Pak Ayu pada sisi Q&A. Terima kasih Mbak Ayu. Dari Solo dan Cianjur kita akan berpindah ke Maluku tentang bagaimana dialog antar agama mungkin dalam konteks anak muda juga dibangun di sana dalam pengalaman Maluku yang juga menarik karena juga pernah punya pengalaman konflik. Kepada Nyong Fikri Pais, waktu tempat saya persilahkan sama juga 10-20 menit. Silakan Nyong Fikri. Oke, terima kasih Kak Jer. Suara saya jelas teman-teman semua? Oke, Jelas, saya izin share screen ya. Bisa dilihat, kelihatan nggak? Bentar. Ya, udah kelihatan. Saya perbesar dulu. Salah. Oke teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih telah mengundang saya. Saya ucapkan terima kasih untuk sekolah anak muda yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat excited ini. Waktunya maksimal 20 menit ya Kak Jer? Betul. Tapi untuk Nyong Fikri kita tetap sama 20 menit. Oke deh. Oke, 20 menit saya berusaha memaksimalkan waktunya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jer bahwa penelitian saya tentang dialog antar agama, yaitu agama leluhur dan agama Kristen, namun sayangnya di presentasi ini saya tidak menjelaskan itu sama sekali. Ada yang menurut saya ada konteks yang menarik untuk dibagi untuk teman-teman semua. Oh iya, di presentasi ini saya tidak terlalu agak akademis menggunakan teori segala macam. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang bagaimana kehidupan anak muda di Ambon, yang mana latar belakang mereka adalah korban-korban pasca konflik. Bagaimana mereka merajut kembali dialog-dialog itu dalam suatu pertemuan dan perjumpaan yang lebih cair. Karena mereka semuanya, saya juga termasuk adalah korban-korban pasca korban-korban konflik yang pernah terjadi di Ambon. Oke, selamat datang di Ambon teman-teman. Mengapa penting dialog antaragama ini dilakukan dalam konteks Ambon? Khususnya ya, saya bicara nih dalam konteks kota Ambon, bukan Maluku secara keseluruhan, karena konteksnya beda-beda. Untuk kota Ambon sendiri, kenapa penting dialog antaragama ini dibicarakan? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, masyarakatnya adalah masyarakat pasca konflik, dan konfliknya itu mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama bukan berarti konflik antaragama, tapi konflik-konflik kepentingan politik, ekonomi, dan segala macam yang kemudian diprosotkan, diplesetkan ke isu agama. Dampaknya adalah ya kita tersegregasi atas nama agama. Kalau teman-teman ke Ambon, teman-teman akan menemukan area atau kawasan yang Islam saja, Kristen saja. Meskipun ada di beberapa lokasi yang dia mix atau bercampur baur. Tapi segregasi itu kuat sekali antara Islam dan Kristen di kota Ambon. Nah, akibatnya atas segregasi itu, karena kita sudah tersegregasi, akhirnya timbul yang namanya kekerasan kultural atau cultural violence. Pengalaman-pengalaman traumatik masa lalu, benci, rasa takut, rasa tidak aman, dan lain-lain itu cenderung masih dihidupi oleh masyarakat, khususnya korban konflik itu, karena memang tidak mudah teman-teman untuk melupakan memori kelam masa lalu itu. Pada akhirnya yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana melawan narasi-narasi konflik itu yang seolah-olah meneruskan konflik itu. Jadi konflik kita di Ambon bukan lagi konflik kekerasan atau visible violence, konflik yang kelihatan, yang muncul di permukaan, tidak lagi, tapi invisible violence. Artinya kekerasannya itu sudah tidak lagi bisa dilihat. Contohnya seperti yang di atas, ada benci, ada trauma. Nah, yang paling menonjol adalah tentang narasi konflik itu. Anak-anak yang lahir pasca konflik tentu tidak merasakan konflik kan, tidak mengalami konflik secara langsung. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika narasi-narasi konflik itu diceritakan kepada mereka, timbullah
Kemudian apa yang disebut sebagai ya itu juga narasi-narasi itu juga turut memengaruhi mereka soal bagaimana berinteraksi dengan orang atau teman dari agama lain. Misalnya dulu cerita-cerita soal bagaimana hancurnya kota Ambon, bagaimana kejamnya peristiwa-peristiwa saling baku bunuh dan segala macam. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Di Ambon sendiri teman-teman, kalau dilihat dari data yang saya kutip dari BPS Kota Ambon, ya perbandingan Islam Kristen itu dia tidak jauh sekali. Kalau kita komparasikan ya 49 atau 51, 49 banding 50 atau 51%. Jadi demografi Kota Ambon itu Islam Kristen itu merata. Dia tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas di situ. Kalau berdasarkan data yang kita lihat, dan memang seperti itu. Hanya saja yang tadi saya bilang, kehidupannya tersegregasi, terpisah. Sebelumnya teman-teman, saya punya video, mungkin durasinya 7 menit. Ini menceritakan tentang bagaimana dua anak muda, karena temanya tentang anak muda. Saya coba angkat kisah dua anak muda ini untuk kita simak. Sebelumnya, apakah ini videonya bisa langsung ini ya? Pakai audionya, masuk nggak ya? Sebentar. Saya tadi lupa kayaknya. Share sound dulu. Iya, bisa share. Oke. Oke, ini videonya. Soundnya kedengaran teman-teman? Aman-aman. Oke, terima kasih. Kalau berapa banyak saya membunuh, saya sudah tidak ingat, tapi begitu banyak. Saya potongnya udah pakai emosi. Bunuh beta, tak bunuh si. Saya, Ronald Reagan, bekas komandan tentara anak pasukan Agas di kota Ambon. Saya Iskandar Slamet, saya mantan pasukan jihad di Ambon. The patchwork of Christian and Muslim communities on the island set about destroying each other as businesses and properties were put to the torch. Yesus penolong hidupku, beri aku. Anggapan kita saat itu kita beranggap kalau ini adalah perang suci. Kita membela agama dan membela tempat tinggal kita. Saya membunuh mereka saat itu dengan menggunakan senjata rakitan, menembak mereka itu dalam jarak yang sangat dekat. Mempertontonkan mayat lawan itu seperti membuat kita semakin kuat, semakin menggebu-gebu masuk dalam medan pertempuran. Kita cukup sadis. Kalau saya sendiri masuk dengan dendam. Saya punya dendam yang cukup kuat. Saudara sepupu saya juga ketembak mati di tempat. Di tempat ini orang-orang yang saya... Sorry, ada loading. Kenapa ya? bunuh pun sering datang dalam tidur dan mimpi saya. Mereka selalu menghantui. Perjalanan kita daerah muslim itu cuma kurang lebih ada sekitar berapa kilo aja dari Talaki ke Stein. Stres. Kayak kita tuh nggak bebas. Kita cuma jalan di tempat itu, situ lagi. Bisa nggak kita melangkah di sebelah? Mau melangkah di sebelah tapi ada rasa takut, Mbak. Saya dibunuh nggak? Jadi bandar, DP Makai, kehidupan malam. Seandainya bisa berputar waktu kembali, saya ingin seperti anak-anak zaman sekarang sih bermain. Zaman dulu saya melihat begitu
Itu banyak teman-teman dekat pun meninggal. Yang saya lihat hanya darah dan yang terbakar. Kadang masa kecil yang bahagia untuk saya sih. Masih dengan curiga, kita datang dengan curiga. Kita mulai dengan ngelirik-ngelirik aja, ngeliatinnya nggak berani senyum, nggak berani tegur kok. Pas tahu dia Muslim dan dia pemimpin dari pasukan jihad mini, di situ kita hampir berantem dan hampir saling bunuh di situ. Untung cepat panitianya langsung melalai dan mereda. Kita tulis amarahnya kita, emosinya kita, rasa bencinya kita, rasa dendamnya kita. Kemudian kita bakar semua rame-rame. Saya bilang saya paling benci sama orang Kristen. Karena mereka, sepupu saya mati ditembak depan saya. Tapi akhirnya kita bakar semua. Kita bercerita kalau di orang Kristen itu isunya kayak gini. Di Islam juga menceritakan isunya kayak gini. Padahal, loh kok isunya sama. Dan kita juga sama-sama tidak tahu. Dari situlah kita mulai sadar, oh ternyata ini hanya sebatas komunikasi sebenarnya. Onal yang bisa bikin kita semua akhirnya benar-benar nangis kita. Onal cuma bisa bangkit dan bilang, itu paling sayang kamu semua. Itulah sih. Lebur udah tuh. Mewah udah semua. Nangis. Itu paling sayang kamu semua. Karena kita bilang kamu sama kita saudara. Bikin kamu beta yang ada di muka. Siapa yang bikin kamu katong yang tongkan di muka? Kamu kakatolan katong yang ada di muka kamu. Hendak kususuri dengan nafas di mancung hidungmu. Mengapa kau putar muka, saudara? Hendak kurabak. Karena saya basicnya dance, saya ajak kawan-kawan untuk menari dan mengajak kawan-kawan untuk melukis, baca puisi. Dengan berkarya kita tunjukkan ke mereka kalau ya oke, kita mungkin dulu kita membunuh sesuai dengan apa yang kalian katakan, kita merusak Ambon. Sekarang kita ingin membangun Ambon dengan sini. Kita anak muda Maluku, kita lah penerus Maluku ke depan. Konflik Maluku itu tidak ada kalah atau menang, karena kita banyak yang mati, ya. Kita banyak yang juga rumah kita banyak yang terbakar, sama juga dengan mungkin juga sama yang Kristen. Justru kita ini adalah imbas dari entahlah siapa yang punya perbuatan yang kita, pada akhirnya kita yang kena imbas. Harapan mungkin semua titik mati ada di generasi kita aja, biarkan generasi kita yang merasakan itu, dan ya mungkin dengan menceritakan kisah kita mungkin orang di luar sana menonton dan mereka mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan di sini. Di kau penjaga zaman yang jantan, mari menyanyikan lagu nenek moyang dengan suara gelombang yang tenang. Nesa, 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 Nesa. Oke, teman-teman. Jadi itu sepintas tentang cerita atau kisah bagaimana maraknya atau sadisnya konflik yang kemudian dia merusak hubungan antara agama di Ambon, Islam dan Kristen. Dan pada akhirnya dengan atas kesadaran dua pemuda, sebenarnya dua pemuda ini cuma representasi dari sekian banyak pemuda Islam dan sekian banyak pemuda Kristen. Tapi kedua tokoh ini yang kemudian menjadi representasi Islam dan Kristen untuk kembali merajuk ke perdamaian. Nah, yang menarik adalah di Ambon salah satu metode yang paling
paling apa ya, sebagai salah satu media yang paling signifikan untuk meraju kembali memori atau memori tentang apa namanya konflik itu adalah tentang melalui seni dan literasi. Dalam hal ini yang saya mau bilang bahwa seni dan literasi itu adalah media sebagai perjumpaan antaragama. Mungkin teman-teman tahu bahwa Ambon yang dijuluki sebagai the city of music, kota musik, itu sebenarnya memang kalau dari sisi kepentingan politik kita bisa mengkritisi itu, tapi kalau bagaimana musik itu dihidupi di Ambon, nah itu kita bisa pakai itu sebagai salah satu media untuk bagaimana melihat bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya bisa disatukan. Orang entah itu Islam, entah itu Kristen, mereka sama-sama punya concern yang sama di bidang musik. Misalnya salah satu contoh, mereka punya semacam passion, paling tidak mereka bisa nyanyi segala macam. Nah, dari situ sebenarnya muncullah kemudian ide selain dari ada pendekatan lain yang digunakan, misalnya pendekatan kultural, yaitu pendekatan seni dan literasi untuk media perjumpaan antaragama. Dan yang paling menarik adalah tokoh atau aktor dari perjumpaan itu adalah anak-anak muda. Anak muda yang kian masif untuk bergabung dalam kelompok-kelompok seni, literasi antaragama. Nah, itu yang kemudian menjadikan kelompok-kelompok itu sebagai kelompok yang inklusif terhadap perjumpaan. Nah, kita bisa lihat misalnya di Ambon sendiri ada berbagai macam komunitas seni dan literasi yang saat ini kemudian dihidupi. Ada bengkel sastra, ada yang kemudian ada berbagai macam kolaborasi musik, paduan trompet, kelompok rebana. Nah, paduan trompet ini paling sering itu adalah kelompok Kristen, sedangkan kelompok rebana itu biasanya atau memang secara total adalah kelompok Islam. Nah, kemudian mereka itu dikolaborasikan menjadi satu dalam event-event tertentu, dalam event-event agama maupun event-event pemerintahan, dan itu semuanya dimainkan perannya di situ. Ada tutu buang itu sejenis alat musik dari Maluku. Dan yang saya tekankan adalah kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok seni dan literasi itu mayoritasnya didominasi oleh anak muda. Karena anak muda itu dia kayak gemar bermusik dan mereka suka literasi. Oleh karena itu dia seni dan literasi ini dilihat sebagai salah satu signifikansi dari bagaimana menciptakan ruang perjumpaan yang lebih baik. Nah, kombinasi musik dan literasi menjadi wadah yang signifikan dalam merajut kembali perjumpaan. Saya punya beberapa video, 2 saja, tidak terlalu panjang, tidak sampai 2 menit, yang mengekspresikan bagaimana kolaborasi lintas iman dalam bidang seni dan seni musik itu dia dapat memadu keselarasan dalam hubungan antaragama. Oke, jadi teman-teman, terlihat itu ada 2 kelompok, Islam dan Kristen, yang kita sebutnya paduan trompet. Paduan trompet itu kelompok Kristen, dan satunya lagi itu kelompok rebana, itu Islam. Video ini diambil baru kemarin saat Lebaran tahun 2023, beberapa minggu yang lalu. Itu biasanya di Ambon itu akan ada kolaborasi kelompok-kelompok seni, salah satunya adalah seni musik, yang diadakan sebagai bentuk apresiasi dan kemudian menyemaraki, salah satunya adalah upacara-upacara keagamaan.
Yang misalnya kemarin adalah Idul Fitri itu sendiri. Ada satu lagi. Jadi teman-teman, itu momen di mana takbiran Idul Fitri, dan di saat yang sama juga kelompok pemuda Kristen dan Islam itu sama-sama menyemarakan itu dengan Kristen dengan corak trompetnya, bergabung bersama dengan Islam dan sama-sama dalam takbiran itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, sebenarnya yang mau saya sampaikan dari video dan pembicaraan yang tadi adalah dialog antar agama itu seperlunya tidak dimulai dari agama semestinya, melainkan dari realitas yang terjadi di sekitar kita. Artinya bahwa dialog antar agama itu harus berangkat dari kesadaran tentang apa yang menjadi kebutuhan kita bersama, apa yang terjadi di sekitar kita. Dan lebih lanjut, dia perlu diarahkan pada tanggung jawab global atau global responsibilities. Artinya bahwa ketika kita memulai sesuatu atas kesadaran bahwa di sekitar kita ada masalah, ada kemiskinan, ada penderitaan, nah itulah yang seharusnya menjadi jalan bagi kita untuk melakukan aksi yang disebut sebagai tanggung jawab global itu. Kalau misalkan dialog antaragama kita hanya terpenjara di dalam paradigma, saya pinjam yang tadi Kak Jer sebut, Leonard Sweetler, dia sebut dialogue of head, atau yang Paul Nitter sebut sebagai dialogue of theology, maka tentu kita hanya akan berdialog soal apa teologi Islam, apa teologi Kristen. Lebih lanjut daripada itu, kita perlu membicarakan tentang yang tadi dibilang Leonard Sweetler sebutnya dialogue of hand. Apa yang akan kita lakukan? Atau yang Paul Nitter sebut sebagai dialogue of action. Mari kita beraksi bersama-sama, apa yang mau kita lakukan? Nah, jadi tumpu dialog yang menurut saya lebih maju, lebih one step ahead adalah bukan lagi berdialog tentang what is your theology on something, apa teologi ini, atau berbasis pada teks. Tapi mari kita sama-sama berdialog atas realitas yang terjadi saat ini. Bukan berarti saya bilang dialog teks itu tidak penting. Dalam konteks tertentu kita membutuhkan itu. Tapi dalam menghidupi kembali kehidupan semisal dalam konteks Ambon, maka dialog itu harus melampaui dialog tekstual. Yang terakhir, ini ada satu cuplikan saja. Saya kutip beberapa bait puisi yang dari salah satu penyair dari Maluku, namanya Eko Saputra Posratu. Dia bilang gini, apa kita harus seagama baru bisa dibilang sesama? Apa kita mesti seiman baru bisa dibilang saling cinta? Apa kita mesti seajaran untuk saling mengerti perasaan? Kalau baku sayang sedangkal itu, bagaimana kasih bisa menyatu? Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengar presentasi saya yang sangat membosankan. Semoga teman-teman tidak setuju banyak. Ya, terima kasih Saudara Fikri yang tidak membosankan tapi menyenangkan. Supaya bisa dibilang sesama. Menarik ya, bagaimana proses transformasi konflik di Ambon itu melibatkan hal-hal yang cukup familiar dengan anak muda seperti seni, musik, itu dari baik pada tarian, lagu-lagu dan puisi tadi dari Eko Posratu itu juga sangat luar biasa, tapi tentu saja saya rasa pertanyaan yang luar biasa juga pasti juga akan lahir dari teman-teman yang sudah mendengar kita belajar bersama. Mungkin ada yang mau merespon, tidak harus bertanya, bisa juga berupa sharing atau tanggapan, respon, ketidaksepakatan atau kesepakatan untuk memperkaya wacana diskusi kita, paling tidak dalam tahap diskusi, dan mungkin akan bisa kita wujudkan lewat tindakan-tindakan nyata
dalam kehidupan kita masing-masing atau tantangan di berbagai konteks. Silakan kawan-kawan, Q&A sudah dibuka, mungkin bisa raise hand untuk mau berdiskusi langsung atau boleh tuliskan pada kolom chat. Nanti mungkin ya betul, terima kasih Mas Amar. Nanti bisa diberikan kesempatan oleh kami atau para host untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya ini saya pakai HP jadi mohon dibantu melihat ada tangan-tangan kecil yang diangkat untuk membangun pertanyaan. Tentu pertanyaan diskusi ya, bukan pertanyaan konflik, karena diskusi kita ini bagaimana agama itu menyelesaikan, bukan menciptakan. Karena di sini kita tidak ada moderator. Saya moderator diskusi, bukan moderator konflik. Tidak boleh ada konflik yang muncul. Kak, ya. Aku boleh ngasih pertanyaan. Aku penasaran sih. Kalian nunggu teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan juga. Untuk Mbak Ayu sama Fikri, mungkin tadi sekilas sudah disinggung ya soal itu, tapi pengen spesifik ngajuin lagi. Menurut Mas Fikri dan Mbak Ayu, tantangan terbesar gitu ya, kayak misalnya Fikri tadi ngejelasin gimana misalnya anak muda Kristen dan anak muda Muslim berusaha untuk rekonsiliasi lagi gitu, engage lagi ya gitu ya. Suaranya kecil banget, Pian. Tapi ya, gitu ya, semangatku besar loh, yang itu besar juga lah. Dengeran nggak? Kalau aku aman. Aman. Lebih baik sih, lebih baik. Aku teriak-teriak dikit. Sebetulnya tantangan apa gitu ya yang dihadapi sama khususnya kayak Ayu, Mas Fikri, maksudnya kita gitu ya, untuk kayak membangun kesadaran dialog gitu ya. Tantangannya gitu menurut Mas Fikri dan Bayu apa gitu? Mungkin itu dulu. Ya, pertanyaannya untuk dua orang ya, berarti tantangan untuk membangun kesadaran berdialog. Nah, itu kira-kira yang ingin disampaikan. Silakan siapa duluan. Satu-satu, jangan rebutan. Tidak ada hadiah dari jawaban. Mungkin ya tadi dimulai dari Mbak Ayu, mungkin Fikri duluan, baru setelah ini Ayu mulai. Oke. Kalau bahas tantangan berarti menurut hemat saya itu tergantung konteksnya bagaimana, situasinya seperti apa. Konteks setiap tempat itu beda ya. Tidak semua tempat atau tidak semua dinamika perjumpaan antar agama itu sama. Nah, kita lihat dulu apa menjadi konteksnya. Karena saya dari Ambon, saya coba jelaskan itu dari pendapat saya yang berlatar belakang konflik Ambon misalnya. Salah satu tantangan yang sulit itu adalah kita melawan stigma dan memori. Kita sudah terlanjur terkonstruksi bahwa dulu kita berperang atas nama agama, kita berperang mempertahankan Islam, kita berperang mempertahankan Kristen misalnya. Jadi ketika ada, kalau dalam kota Ambon itu tidak kentara, dalam artian kayak dia tidak terlalu nampak tantangan-tantangan itu. Tapi kalau kita bergeser lagi ke daerah-daerah di pinggiran kota, kita akan menemukan bagaimana narasi-narasi konflik itu masih terus dihidupi. Bahkan timbul konflik kecil saja, dia ada kemungkinan untuk bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Ada kemungkinan itu. Nah, tantangan kita di situ. Tantangannya adalah bagaimana kalau dalam konteks Ambon, bagaimana kita keluar dari narasi-narasi konflik yang selalu menghantui kepala kita. Saya kebetulan ibu saya itu dia korban langsung dari konflik. Setiap kali misalnya saya mau berkunjung ke satu desa yang mayoritasnya Islam misalnya,
Ya, saya sering diingatkan, ingat di sana hati-hati. Nah, konstruksi itu sebenarnya pesan yang ibu saya sampaikan itu sebenarnya berdasarkan suatu realitas di belakang dia bahwa masih ada ketakutan terhadap orang beragama lain. Begitupun sebaliknya. Jadi tantangan yang paling terbesar itu dalam dialog antaragama. Kita bagaimana menciptakan suasana yang seharusnya sudah semakin kondusif. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Baik, Mbak Ayu, silakan. Oke, kalau di konteks Cianjur sama khususnya di Cisarandi dan di Solo itu kalau tantangannya itu lebih ke kayak sebagian besar manusia itu kayak nggak nggak terlalu pandai berdialog dan tidak semua orang itu bisa berdialog kayak gitu. Nah, terus selain itu juga setiap orang itu juga memiliki cara pandang dan paradigmanya masing-masing kan. Jadi kayak untuk mewujudkan kayak dialog antaragama dan pembangunan perdamaian itu kayak lumayan membutuhkan kerja ekstra dan dia itu harus konsisten. Jadi nggak yang cuma oke mengadakan dialog antaragama di kampus atau oke mengadakan pelatihan di satu tempat terus nanti habis itu udah nggak ada follow up lagi kayak gitu. Dan penting juga kayak tantangannya itu lebih ke apa ya, kayak ruang-ruang dialognya kayak gitu. Jadi kebanyakan yang diajak berdialog itu malahan orang-orang yang bahasanya itu udah toleran sebelumnya. Jadi kayak cuma datang itu cuma, oh ya udah aku menghargai kamu, kamu juga menghargai aku. Jadi benar-benar nggak yang menyentuh orang-orang yang dimarginalkan kayak misal teman-teman yang dari akar rumput kayak gitu malahan kebanyakan malahan nggak diajak padahal kalau dilihat dari apa dialog antar agama itu kalau mau berkelanjutan itu harus menyentuh ke akar-akar rumput kayak gitu. Itu sih, Jer. Wah, terima kasih dari Bayu dan Fikri soal mungkin pada paradigma dan bagaimana menyentuh pada akar rumput yang mungkin berkenaan langsung juga penting. Dari Vian tadi chat saya cukup dan di sini sudah ada raise hand dari Mbak Dian Pratiwi, ya turun lagi. Ya dari Mbak Dian. Sebelum kita ke sana, sudah open mic. Mohon maaf Mbak Dian, 1 menit saja berikan kesempatan. Ada titipan dari teman-teman sekolah anak muda tadi bahwa di sela-sela ini ada pengumuman sedikit tentang call for article yang akan disampaikan oleh saudara Ishak Oematan, ya Ishak Oematan yang sekarang ada di layar Adi Alfian. Silakan waktunya untuk menyampaikan call for paper yang dimaksud. Oke, baik, selamat malam teman-teman. Sorry menyela. Terima kasih untuk Bung Fikri dan Kak Ayu untuk materinya yang luar biasa. Ya, teman-teman kami, saya mewakili Mas Fian, pengurus dari Sekam. Dari Sekam juga ada satu program namanya Invis, semacam satu wadah untuk merangkum tulisan-tulisan dari berbagai khalayak, mungkin dari teman-teman juga yang mau bergabung. Kami sedang membuka call for artikel untuk tulisan di seputar filsafat, pengetahuan adat, pengetahuan lokal yang berhubungan dengan agama-agama lokal, adat, dan masyarakat budaya yang ada di seluruh Indonesia, begitu teman-teman. Kurang lebih kami menerima tulisan ilmiah populer sekitar 800 sampai 1.500 kata. Info lebih lanjut nanti teman-teman bisa pantau di Instagramnya Sekolah Anak Muda, kalau enggak di Instagramnya Invis, teman-teman. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bung Jer.
Ya, terima kasih teman-teman. Itu tadi catatannya. Jangan lupa untuk berpartisipasi. Tapi mungkin biar ada dukungan visual, boleh ditaruh flyer sama link tautan Zoom, link iklan, link apa tadi Facebook, Instagram dan flyer dari kegiatan tadi. Oke, sudah ada Mbak Asrin, tapi mohon maaf tadi Mbak Dian sudah lebih dulu. Silakan Mbak Dian Pratiwi masih ada untuk menyampaikan pertanyaannya, baru kita ke, mohon maaf ini Mbak atau Mas Asrin, karena ya silakan Mbak Dian. Terima kasih sebelumnya atas informasinya. Izin bertanya, ini untuk PR kita bersama, bagaimana terkait tantangan sendiri lebih ke mengarah parenting pendidikan formal nih Kak. Soalnya di sini di Jogja sendiri sebagian walaupun tidak semuanya itu masih agak sedikit kesulitan untuk mengajak saudara kita, khususnya di alma mater lembaga formal yang berbasis agama kayak yayasan Islam, yayasan Kristen contohnya. Terlebih yayasan Islam sendiri, mereka sangat susah-susah gampang untuk diajak melakukan tindakan bermoderasi dalam lintas beragama begitu Kak. Nah ini bagaimana tantangan ini? Saya soalnya selama ini sempat diskusi juga, tapi sangat agak sedikit jarang dari teman-teman dari alma mater lembaga formal berbasis agama itu yang memiliki sikap dapat bertindak sebagai moderasi maupun tindakan dialog lintas agama itu sendiri. Mungkin hanya itu sebelumnya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaan jelas ya, bagaimana mengajak lembaga berbasis agama mungkin yang tidak punya agenda langsung dengan urusan konflik. Nah, kita punya dua antrian lagi, Asri dan Bung Geri. Bagaimana saya bertanya dulu ke pembicara, mau tampung atau mau langsung satu-satu? Aku ikut Ayu. Ikut Ayu. Ya, jangan bilang ikut Ditampung Fikri, nanti sekalian. tidak selesai masalah. Ditampung sekalian Ditampung. semua. Semuanya. Oke, ya, pembicara kita nampaknya terbiasa mengerjakan hal-hal berat ya, jadi ditampung semua baru dijawab. Tadi siapa? Asri, saya tidak tahu Mbak atau Mas, monggo silakan langsung ke pembicara. Baik, bismillah. Assalamualaikum Mas. Saya Nazrin dari Ambon. Waalaikumsalam. Dari Buton, Siap. Sulawesi Tenggara. Saya mau bertanya sama Bang Fikri. Mohon maaf ini nggak nyalain layar, soalnya gelap soalnya. Siap. Nggak apa-apa. Jadi Mas gini, dari histori sejarah yang diceritakan tadi tentang konflik antar agama yang ada di Ambon. Nah, saya sedikit bingung tadi sama penjelasan dari video yang ditampilkan. Nah, di video tadi substansi masalahnya itu harusnya di situ nggak diceritain latar belakang konfliknya itu apa sebenarnya pemicunya. Nah, kalau bisa itu coba dijelasin dulu, lalu kemudian tadi kan sempat dijelaskan di penghujung presentasinya Kang Fikri tentang penyelesaiannya itu tidak harus dari agama, tapi bisa berangkat dari realitas sosial, fakta-fakta sosial. Nah, sementara problem sekarang untuk anak-anak muda sekarang itu ada yang namanya konstruksi dari orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Misalnya gini, ketika mereka ingin ke desa sebelah, itu dikasih hati-hati, jangan sampai ada ini.
dari komunitas atau dari agama ini jangan sampai diintimidasi dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu problem sosial juga sebenarnya. Nah, dari Kang Fikri sendiri, menurut analisanya, apakah problem ini sebenarnya adakah pihak-pihak yang diuntungkan yang mungkin saat ini kayak merawat daripada isu-isu itu sampai sekarang sehingga masih dibiarkan berkeliaran dalam pemahaman masyarakat. Gitu. Adakah yang diuntungkan begitu? Lalu kemudian, apakah masalah ini ada kaitannya dengan politik kedaerahan, misalnya dalam pemilihan pemimpin daerah? Kemudian, di antara kedua agama, adakah upaya untuk saling mendamaikan satu sama lain? Lalu, seperti apa peran anak muda saat ini di sana, di Ambon khususnya? Kemudian, Mas, tentang ini tadi, kayak lembaga-lembaga formal, kayak pemerintah daerah, sekolah-sekolah pendidikan tinggi, SMA, kampus, itu upayanya mereka itu tentang isu-isu ini, apakah mereka menanggapi ataukah tidak ada upaya sehingga saat ini masih berkeliaran isu-isu itu. Kemudian saya mau minta dari Kak Ayu tentang, Kak Ayu kan nulis tentang tesis agama antar agama. Nah, responnya Kak Ayu tentang konflik yang ada di Ambon itu menggunakan perspektif tesis yang digunakan itu kira-kira gimana untuk upaya penyelesaiannya? Gitu Kak, sekian. Baik, terima kasih. Silakan Giri. Ya, selamat malam. Semoga suara saya kedengaran. Jelas, jelas. Ya, terima kasih Bang Fikri sama Kak Ayu. Wah, menarik. Saya sebenarnya hanya sedikit berbagi. Memang menarik pembahasan dari Kak Fikri ya, khususnya yang saya ikuti tadi. Jadi dari laboratorium konflik menjadi laboratorium perdamaian. Jadi Ambon sekarang jadi epicentrum proses pembelajaran tentang transformasi dari konflik ke edukasi perdamaian dengan berbagai pendekatan. Nah, ini dia menarik karena yang disampaikan Kak Fikri tadi itu kalau dalam konteks orang tua itu kalau nggak salah ada film Beta Mau Jumpa ya, peran perempuan. Nah, ini peran anak muda. Nah, sehingga satu poin yang saya dapat bagaimana mereka mengembalikan namanya kalau nggak salah mutual understanding, pemahaman bersama, sehingga dapat mengembalikan lagi semacam mutual value ya yang dibangun dengan mengembalikan nilai-nilai budaya kayak gandeng. Walaupun memang kalau nggak sempat saya tangkap bukunya Sumanto Al-Kutubi, dia bilang bahwa di saat bersamaan dalam sistem Islam itu nilai gandeng itu sempat hilang, redup. Walaupun beberapa sekolah yang belajar tentang konflik Ambon juga tentunya itu mengklaim bahwa di beberapa daerah juga tidak sebenarnya, tapi tidak dipotret oleh Sumanto. Nah, bagaimana dalam tanggapan Bang Fikri melihat ya dalam konteks tersebut kan hari-hari ini selain narasi-narasi nilai sosial yang dibangun, tapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya sehingga narasi-narasi perdamaian itu bisa kembali lagi. Tapi kan antitesisnya Sumanto bilang bahwa di konteks tersebut waktu perang itu budaya termasuk gandong, pela dan gandong. Nggak tahu bukan pela gandong tapi pela dan gandong. Nanti Bang Fikri bisa jelaskan apa itu pela, apa itu gandong, apa itu pela gandong hari ini. Jadi dia mau bilang bahwa antara pela dan gandong yang hari ini dipanggil pela gandong, konteks waktu itu redup, bukan hilang tapi redup, karena narasi violence itu yang keluar. Itu yang pertama. Poin kedua, sebenarnya ini berbagi lagi ya. Pernah juga kita diskusi sama Bang Fikri tentang kolektif memori yang berbasis tentang narasi. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah, anak-anak yang tidak pernah mengalami konflik tersebut, tapi disampaikan narasi sehingga terjadi kolektif memori berbasis narasi terhadap anak-anak yang tidak mengalami. Itu yang
sebenarnya berdinamika ya, walaupun kita sudah damai tapi narasi itu masih ada. Ya, sorry to say, mungkin someday narasi itu keluar begitu. Karena di otak kita contohnya kita didorong dengan proses perdamaian, proses perjumpaan, tetapi juga diimbangi dengan narasi-narasi konflik dari orang tua. Walaupun memang klaim yang terjadi itu hanya mengingatkan, hanya menceritakan sejarah, tapi kan secara psikis kita sebagai anak kalau diceritakan oleh orang tua, saudara kita meninggal karena orang beragama lain, contohnya Kristen atau Muslim yang membunuh, itu kan menjadi dilematis. Ya itu sih kalau dari saya. Nggak tahu apakah ini bisa ada pertanyaannya atau enggak, tapi dari saya sih nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bang Fikri. Ya, baik, terima kasih. Dari Giri mungkin lebih mengarah ke Fikri ya, dari soal pelagandong, lalu soal narasi-narasi dari keluarga, kolektif memori, memori-memori konflik yang mungkin tidak hilang tapi redup, mungkin bisa berpotensi. Ya, pertanyaan pertama dari Mbak Dian, kanannya Pak Ayu, organisasi dan agama, sekaligus pertanyaan dari Bung Nasri dari Buton tadi, soal respon terhadap bagaimana respon Mbak Ayu itu nampaknya menarik. Ini karena menarik karena kedua pembicara ini kita dialogkan. Terima kasih pertanyaannya Bang Nasri. Baru nanti ditutup oleh Fikri menjawab tadi soal pertanyaan dari Bang Nasri soal histori. Jadi mungkin historinya dulu. Ini singkat saja karena kalau Fikri cerita histori kayaknya besok pagi baru ini selesai seminar. Jadi bagaimana ini lahir dan diselesaikan lah begitu. Langsung di set. Ya Ayu silakan duluan soal peran organisasi agama yang tidak mungkin belum sadar soal. Oke. Terima kasih buat Mbak Dian yang dari Jogja. Nah, kalau menurutku emang agak gimana gitu ya kalau di Indonesia ya, karena katakanlah UKDW itu kan dia mau menerima mahasiswa yang bahasanya nggak cuma Kristen kayak gitu. Nah, hal itu berbanding terbalik sama kayak UIN, terus kemudian kampus-kampus yang dia itu ada embel-embel Islamnya kayak gitu. Nggak tahu kalau di Solo itu belum ada mahasiswa yang selain Islam yang masuk ke situ. Mungkin di daerah lain mungkin ada. Cuma sejauh ini kalau di Solo belum ada. Dan kalau menurutku, kalau misalkan katakanlah belum bisa mendatangkan ataupun belum bisa kayak mengenalkan dialog antar agama di lingkungan pendidikan, itu bisa kayak misal dari guru-gurunya, itu yang penting punya kayak pemikiran yang terbuka kalau di dunia ini nggak cuma ada Islam kayak gitu. Dan Indonesia itu juga nggak harus jadi negara Islam kayak gitu, karena kita Bhinneka Tunggal Ika kan katanya. Nah, terus habis itu intinya itu untuk terjalin komunikasi dua arah itu dari kita sendiri, dari teman-teman itu ada kayak upaya untuk penciptaan kayak ruang untuk perjumpaan kayak gitu. Jadi biar dialog itu terjadi pada orang yang berbeda dengan latar belakang agama yang berbeda kayak gitu. Kalau menurutku itu untuk Mbak Dian. Terus pertanyaan dari Mas Azrin. Nah, kalau menanggapi terkait konflik Ambon itu karena saya nggak tahu kalau sekarang kan berarti pasca konflik kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya salah satu narasumberku yang dia itu komandan Laskar Hizbullah di Solo itu pernah menceritakan bahwa dia itu waktu di tsunami Aceh itu kan ada kayak kunjungan dari tim Menonet. Nah, itu ada kayak sesi saling curhat tentang efektivitas program kayak gitu. Terus baru beberapa patah kata itu katanya Pendeta Paulus itu Pak Yani
selaku komandan Laskar Hizbullah itu menangis karena nah setelah 2 hari kemudian setelah mereka makan siang bareng itu Pak Paulus tanya ke Pak Yani. Dia tanya, Pak kenapa nangis kayak gitu. Nah, terus Pak Yani dari Laskar Hizbullah ini dia menjawab bahwa saya itu teringat 5 tahun yang lalu. Sekarang saya melihat sendiri bahwa orang Kristen itu tidak semuanya yang saya pikirkan itu yang jelek-jelek kayak gitu. Mereka datang dari jauh dengan tulus membantu saudara-saudaraku di Aceh. Terus dia menambahkan lagi kalau seandainya persahabatan ini terjadi jauh sebelum saya masuk, saya masuk di Aceh, itu tidak perlu saya itu untuk pergi berperang dengan orang Kristen di Ambon dan di Poso. Jadi apa ya? Mungkin secara tidak itu kan secara tidak langsung orang-orang yang bahasanya di luar Ambon itu bisa membantu adanya konflik-konflik selanjutnya dari apa yang mungkin mereka lakukan dari hal kecil kayak gitu. Menurutku sih itu. Dan kalau dialog antar agama itu kan perlu diintensifkan. Itu baik pada tataran pembelajaran maupun program aksi bersama. Nah itu kan juga biar nggak ada lagi konflik-konflik yang terjadi setelahnya kayak gitu. Dan itu entah di tingkat atas, menengah maupun di akar rumput kayak gitu. Terus saya juga mau nambahin bahwa kalau katanya Paus Fransiskus itu kalau misal melakukan dialog itu dengan tulus, baik untuk agama Islam, Kristen, dan yang lainnya Katolik, Hindu, penghayat kayak gitu, itu akan cepat untuk membuahkan perdamaian dan keadilan kayak gitu, dan itu berkelanjutan. Lebih ke itu. Terima kasih. Saya langsung saja, Kak Jer. Ya, langsung. Oke. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertanyaan yang diarahkan kepada saya tidak tahu mengapa. Sorry, suara saya jelas? Aman. Oh, soalnya Kajer ini freeze. Oke. Maaf, tadi saya ini di saya aja atau Fikri freeze? Kayaknya Fikri. Oh iya, tadi saya hilang. Jadi Fikri Jaringan gue jelek freeze. Iya. Ini mungkin saking Fikrinya berjuang dengan pertanyaan, sinyalnya juga berjuang dengan Fikri. Mana Fikrinya? Ya, mungkin sambil menunggu Fikri, Mbak Ayu bisa menambahkan mungkin tadi ada penekanan yang kurang gitu, kayak misalnya, oh iya Fikri, selamat Mbak Ayu. Sudah datang Fikri. Langsung dijawab aja, Fik. Oke, tadi lost. Sorry. Untuk Mbak Dian Pratiwi, jadi itulah kenapa saya bilang dialog antar agama itu semestinya tidak dimulai dengan agama, dalam tanda kutip ya, karena kita berdasarkan pada realitas di sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Saya kasih contoh, misalnya tentang krisis lingkungan, kemiskinan, dan segala macam.
hal-hal seperti itulah yang menyebabkan kita semua menderita, dalam artian kita semua merasakan dan mengalami itu, apapun agama kita. Mau Islam, mau Kristen, kita krisis air ya kita semua sama-sama rasa. Mau apapun agamanya, ada krisis, ada peperangan misalnya, kita semua sama-sama rasa. Tanpa pandang bulu, kamu agama apa, kamu agama apa. Nah, dari situ, persoalannya adalah bagaimana kita merasakan bahwa krisis ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya adalah kebutuhan yang urgensi sekali. Nah, itulah kenapa dialog itu diarahkan pada hal-hal yang seperti demikian. Dalam dialog antar agama, yang berdialog itu bukan agamanya sebenarnya, tapi the believers of the religion. Jadi artinya penganut satu agama dengan agama lain itulah yang saling berdialog. Pertanyaan kedua, oke, ini masuk ke konteks di Ambon sebenarnya. Kalau saya cepat saja latar belakang konflik di Ambon itu untuk Mas Azrin, untuk latar belakang konflik di Ambon itu, kalau kita bedah secara historis lagi, ada berbagai macam kepentingan, ada isu politik, ada isu ekonomi, dan lain sebagainya. Apalagi konflik-konflik itu dia terjadi pada saat runtuhnya Orde Baru, di mana terjadi krisis-krisis moneter dan segala macam. Beberapa scholars atau beberapa akademisi mereka menduga kuat bahwa konflik itu berkaitan dengan konflik itu dimanage atau dikontrol, dikendalikan oleh sebagian pihak yang tentunya mereka menikmati hasil dari konflik itu. Cuman memang saya di saat ini terbatas untuk menjelaskan itu. Tapi paling tidak konflik yang terjadi karena bukan hanya di Ambon pada saat itu. Konflik di Ambon adalah salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Pernah terjadi di NTT tapi tidak meluas. Terjadi juga di Poso, terjadi juga di Jakarta, dan lain banyak tempat. Jadi konflik di Ambon itu hanya salah satu konflik yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru. Dan itu tentu berkaitan dengan suatu sistem yang lebih besar, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Penyelesaiannya juga sebenarnya kalau di Ambon, untuk menyelesaikan konflik itu tidak melulu tentang agama. Kita pakai pendekatan-pendekatan lain. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu adalah pendekatan seni dan literasi. Ada juga yang lain, misalnya pendekatan kultural. Nah, itu pendekatan kultural itu yang langsung saya masuk tadi yang ditanyakan oleh Bang Gary Nelwan. Pendekatan kultural yang di Ambon yang dipakai itu adalah yang berbasis pada pela dan gandung itu. Pela dan gandung dalam masyarakat Ambon itu adalah hubungan kekerabatan antar desa. Jadi desa A dan desa B, desa A memiliki hubungan kekerabatan dengan desa B. Begitupun sebaliknya. Jadi hubungan itu dia kerabat. Entah kerabat itu dalam tanda kutip karena ikatan darah dari dulu ataupun dibangun secara kesepakatan. Kalau gandong itu berarti saudara-saudara pada masa lalu. Dalam artian gandong itu adalah dulunya leluhur kita itu adik kakak. Lalu kemudian leluhurnya itu punya, dia kayak anak keturunannya itu banyak di desa A, leluhur satunya lagi banyak anak keturunannya desa B. Itu jadi desa A dan desa B ini akan disebut gandong karena leluhur mereka adalah punya ikatan darah. Sebaiknya pela itu berarti kesepakatan. Kesepakatan dalam artian kita sepakat bahwa desa saya dan desa Mas Geri misalnya kita berpela dalam artian kita saudara. Nah, konstruksi pela di Ambon itu juga kenapa yang saya langsung saja karena ini berkaitan dengan pela, kenapa dia sempat meredam atau dia meredup nilai-nilai itu saat konflik? Karena memang kepentingan stigmatisasi dan perspektif masyarakat saat itu benar-benar dipenuhi oleh rasa kecurigaan terhadap atas nama agama. Yang perlu saya catat bahwa semakin meluasnya konflik di Ambon itu bukan hanya karena kita orang Islam asli Ambon dan orang Kristen asli Ambon yang berperang, tapi ada campur tangan orang lain. Kalau di Islam disebutnya pasukan jihad, kalau di Kristen ada yang namanya Laskar Kristus. Nah, dalam konteks konflik yang sudah mewabah seperti itu, campur tangan dari orang-orang lain itu mereka justru juga memberikan kontribusi bagi meluasnya
lagi mengekskalasikan terjadinya konflik. Ada beberapa kasus temuan di Ambon misalnya, mereka orang Ambon asli bahkan membantu saudara-saudara Kristennya untuk kabur agar tidak dibunuh. Itu berarti bahwa konflik yang semakin mengekskalasi konflik itu justru adalah kepentingan dan kita sebutlah orang asing, pihak ketiga yang masuk di antara kedua kelompok itu. Jadi konteksnya kompleks sekali, kalau dijelaskan secara detail tidak cukup di sini. Itulah yang jadi tantangan kita. Kemudian, apakah ada pihak-pihak yang berusaha untuk melarai? Tentu ada, pastinya. Entah itu pemerintah, entah itu swasta, entah itu LSM, entah itu individu-individu, ataupun kelompok-kelompok yang dibentuk secara mandiri dan lain sebagainya. Kita bisa menyebutnya pemerintah di Kota Ambon misalnya berupaya untuk memfasilitasi, mewadahi kegiatan-kegiatan yang bernuansa interreligius di sana. Salah satunya seperti yang tadi, bikin festival, bikin kolaborasi. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah. Ada beberapa kegiatan seperti itu. Dibiayai, didanai, difasilitasi oleh pemerintah, konser-konser segala macam. Itu adalah salah satu cara yang paling cukup signifikan untuk mempertemukan dua kelompok yang bertikai pada masa lalu. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Ada berbagai macam cara-cara lain juga yang dilakukan. Nah, peran anak muda seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini pertanyaan dari Mas Azrin, peran anak muda ya salah satunya adalah yang tadi, lewat literasi, lewat seni. Itu mereka, untuk anak muda sendiri, mereka justru lebih cenderung untuk menyalurkan itu lewat seni. Karena seni di Kota Ambon lebih didominasi oleh anak-anak muda. Oke, narasi, pertanyaan terakhir dari Mas Jerry tentang narasi konflik. Apakah suatu saat itu akan kembali hidup? Saya berharapnya tidak. Saya pernah berpikir bahwa semoga generasi kita yang adalah generasi korban ini, konflik itu akan berakhir hanya pada generasi kita. Dia tidak mau diteruskan narasi-narasi itu kepada generasi sebelumnya. Memang kita menghadapi tantangan bahwa narasi itu sering diceritakan akibat trauma-trauma yang dialami oleh para orang tua. Tapi paling tidak dia juga ditambah dengan upaya-upaya untuk melarai, ataupun juga upaya-upaya, atau dia dilawan dengan narasi-narasi yang lebih positif oleh perjumpaan-perjumpaan yang lebih mengarah ke hubungan yang lebih baik. Oleh sebab itu ya pastinya tentu kita semua berharap untuk keluar dari narasi tersebut. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban yang super sekali dari. Oh ya. Ada satu pertanyaan di chat. Dua. Oh ya, mohon maaf, gara-gara sinyal punya saya masuk telat. Oh. Silakan direspon dengan cepat, mungkin mengingat waktu. Oke, udah jam 9 ya. Mbak Ayu dulu. Oke. Kalau pertanyaannya Pian, itu kan tentang seberapa efektif peran orang muda ya. Nah, kalau sejauh ini itu gimana ya? Kalau orang tua kan biasanya dia menceritakan ataupun menerapkan itu sesuai dengan apa yang pernah mereka alami. Kalau misal katakanlah nanti anak mudanya ada yang salah atau gimana kayak gitu, nanti kayak lebih ke nggak dilarang sih, tapi kayak harusnya kayak gini. Kalau dulu itu saya kayak gini, harusnya kamu sekarang juga kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau efektif atau enggaknya itu dua-duanya itu biar efektif itu dua-duanya harus mau saling terbuka. Jadi dari kayak bahasanya golongan tua itu harus terbuka, yang golongan anak-anak muda itu harus terbuka dan
mau sama-sama belajar, walaupun katakanlah ada beberapa hal yang di menurut anak muda orang tua itu ada yang nggak tepat, itu ya harus mau saling terbuka, dan orang tua pun karena mereka hidup di zaman yang bahasanya itu sekarang kan lebih maju, mereka juga harus terbuka, karena kalau misal dialog antar agama itu cuma dilakukan secara bahasanya secara formal, terus habis itu kayak di ruang-ruang yang kayak apa ya, seremonial, ataupun di ruang-ruang yang di hotel ataupun di universitas ataupun di tempat-tempat yang terlalu apa ya, kayak ya terlalu formal, itu juga untuk anak muda kan mungkin juga bisa berpikir kalau misal dialog antar agama itu nggak cuma di situ doang, tapi bisa melalui kayak apa gotong royong ataupun di kemanusiaan, terus kemudian juga dialog antar agama terjadi di pengelolaan sampah, atau mungkin juga teman-teman yang ikut komunitas-komunitas motor ataupun komunitas-komunitas mobil itu bisa juga menyalurkan dialog antar agamanya di situ kayak gitu. Kayak itu. Saya tambahkan untuk pertanyaan pertama, apakah bisa disebut? Saya sudah singgung sedikit tadi di dalam penjelasan, mungkin lebih saya tambah sedikit saja. Ibaratnya adalah ketika kita dengan identitas, misalnya orang NTT dengan orang Bone berdialog, justru apakah kita bisa menyebut itu sebagai dialog antara NTT dan Bone? Pada sisi tertentu identitas itu melekat pada diri kita. Oleh sebab itu sebenarnya dalam dialog tersebut bukan berarti kita mengatakan bahwa agama itu berdialog. Tidak, tapi pemeluk agama itulah yang berdialog. Karena identitas pemeluk agama itu yang berbeda, antar agamanya berbeda, maka secara akademis dapat kita sebut itu sebagai dialog antar agama. Itu yang kedua, bagi saya sebenarnya orang tua itu butuh bukti sebenarnya. Apa yang butuh bukti dalam artian mereka ingin lihat, tapi memang dalam konteks tertentu juga agak sulit. Tapi paling tidak mereka butuh bukti apakah kita berhasil, bagaimana relasi kita dengan teman misalnya yang berbeda agama dan lain sebagainya, bagaimana jalinan komunikasi, bagaimana relasi dalam sosial sebagainya. Orang tua bagi saya itu mereka membutuhkan sesuatu yang bisa meyakinkan mereka, dan itu adalah bukti. Kalau misalnya kita sebagai generasi muda, ya bagi saya ini yang saya alami adalah ya sudah membuktikan aja kalau memang teman-teman saya yang misalnya Islam atau yang lain agama lainnya itu ya mereka semuanya oke. Mereka terbuka terhadap perbedaan. Itu kalau menurut saya. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini di kolom di layar ada satu lagi dari Mbak Ainul. Mungkin terakhir lah dari kita karena mungkin tadi mulainya agak telat, jadi saya berikan kesempatan pembicara masih ini kan stay tune kan. Nampaknya keduanya masih full senyum. Masih bisa lah, kali lagi diuji, Pak. Silakan Mbak Ainul Jamilah dari Cadar. Masih bisa ya ini? Ya, mungkin langsung singkat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, penutup mungkin saya coba istilahnya sedikit menyingkat dari yang disampaikan Mbak Ayu. Terus Mas Nyong Fikri. Sebelumnya saya apresiasi dulu tulisannya yang di CRCS yang keberagaman atau apa, saya lupa judulnya, yang di rumah sakit itu loh. Oh iya. Baru-baru itu keren banget, saya relate karena beberapa waktu lalu saya juga sedang di rumah sakit menjaga ibu, dan tepat di sebelah kami itu pasien beragama Kristen, dia juga dari timur dia. Jadi kita dialognya itu tidak dialog ya agamamu apa agamaku apa, tidak di situ. Tapi dialognya itu menurut saya lumayan cair, dan ini minjem charger. Jadi kita tukar-tukaran charger,
datang di sebelah kamar saya, di sebelah tempat tidur ibu, numpang colokan, terus dia minjem sabun segala macam, dan itu yang bikin, apalagi saya bercadar ya, di rumah sakit saya juga tetap karena itu banyak orang. Jadi itu yang mungkin membuat mereka ataupun juga saya jadi mengudar prasangka. Jadi, dan saya mau tambah juga tentang yang Mbak Ayu ya, bahwa dialog itu lebih kepada aksi, lebih kepada gotong royong, itu bagus, itu benar. Tetapi beberapa waktu lalu renungan saya terkait dengan ini bahwa dialog pikir juga tidak kalah pentingnya. Gimana? Di dalam dialog aksi itu kan tidak membuka ruang untuk kita benar-benar bisa bertanya, gitu. Jadi di dalam dialog antar iman itu setidaknya ada 3, ini saya kutip dari beberapa waktu lalu ikut kegiatan Srili juga. Jadi ada dialog hand, dialog head, dan dialog heart. Jadi pikiran, akal, pikiran, hati, dan tangan gitu. Jadi tiga-tiganya penting, tiga-tiganya sangat menunjang, dan tiga-tiganya wajib dilakukan sebenarnya. Kalau cuma salah satu, saya pikir akan timpang. Misalnya di masyarakat kita, dialog aksi itu bagus. Di kalangan di teman-teman Indonesia bagian timur itu kan sudah tidak jarang mereka ikut membantu pembangunan rumah ibadah begitu. Tapi apakah pernah kita tanya, kamu ada nggak sih prasangka terhadap Kristen? Pasti ada. Minimal tentang ketuhanannya. Mereka sebagian besar masih percaya bahwa Kristen menyembah 3 Tuhan. Dan itu yang perlu diudar. Jadi kita benar-benar clear di kepala kita, Kristen itu apa, Islam itu apa. Jadi dialog aksi itu bagi saya belum membuka dialog pikiran. Sehingga dialog aksi, dialog pikiran, dan dialog hati yang pada puncaknya itu yang membuat dialog antar iman ini cair begitu. Tidak lagi ada prasangka, tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi misal, oh ini isu sensitif, saya tidak boleh singgung. Sebenarnya apa sih yang sensitif dari agama? Kalau kita semua bisa didialogkan, tidak ada yang sensitif. Jadi isu-isu sensitif itu di beberapa organisasi lintas iman itu dihindari. Tetapi di sebagian kecil dialog komunitas lintas iman itu malah dibahas supaya kita benar-benar clear. Pulang berdialog, pulang dari diskusi, pulang dari berkegiatan, diusahakan tidak ada lagi prasangka ya. Kalaupun ada trauma, ada benci, ya diminimalisir karena sudah bertemu, sudah mengudar sangka. Jadi itu mungkin dari saya bahwa tiga-tiganya ini penting. Dan terakhir mungkin untuk teman-teman CRCS bisa kalau tadi Mbak Ayu mengatakan kita bisa berdialog, membangun dialog antar iman tidak di hotel-hotel, itu saya setuju sekali. Itu biarkan menjadi golongan orang tua di sana yang di hotel-hotel. Kita ini mahasiswa, golongan-golongan muda, bisa mungkin membuat dialog-dialog antar iman yang lebih istilahnya lebih sederhana, lebih, jadi tidak usah tunggu dana turun, tidak usah tunggu anggaran segala macam, kita bisa melakukan itu. Ini saja kan sudah sangat bagus, dan kita bisa melakukan misalnya di komunitas-komunitas baca, di komunitas-komunitas misalnya yang hobi sepeda atau apa, dan itu dilakukan di Makassar. Kalau teman-teman konservatif melakukan itu, kenapa kita tidak? Teman-teman konservatif di Makassar sudah sangat jauh melampaui kita. Dia masuk di komunitas-komunitas sepeda, komunitas burung, jadi dimasuki semua komunitas itu, dan kita malah yang asik di dalam hotel. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita semua dan tentunya teman-teman CRCS. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima kasih Mbak Ainun. Mungkin itu sebuah respon yang sangat baik. Penting juga disampaikan tadi karena sebetulnya dialog itu tidak melulu mulai dari konflik yang seperti Ambon, tapi mulai dari hal-hal kecil, di mana ada relasi seperti tadi cerita di rumah sakit, penting juga. Mungkin ini dari Mbak
Mas Amar, saya tanya dulu ke Fian, bagaimana ini ada respon terakhir dari yang terakhir. Kalau terakhir terus kayaknya Boleh ini aja Mas Kajer. Jadi respon mungkin Mbak Ayu sama Mas Fikri boleh respon ke Mas Amar sekaligus mungkin close statement gitu-gitu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Silakan Mas Amar. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf ini saya off cam dulu. Nah, jadi apa ya? Kalau kita bahas dialog, ya kemarin kan kebetulan ada mata kuliah saya. Ini secara pribadi ya. Nah, karena apa namanya? Ya dialog itu tidak pernah tidak pernah lepas dari namanya tadi yang ku ketik adalah engagement. Nah, bagaimana sih kemudian engagement itu bekerja ketika misalnya kita mengadakan dialog gitu. Nah, kan kita jauh tadi bahas tentang kasusnya Bung Fikri tadi di Ambon, terus Mbak Ayu tadi di Cianjur dengan di mana itu lupa tadi ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ya singkat saja ya. Itu jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih tanggapan dari teman-teman ini yang kemudian bahas tadi secara panjang lebar dialog itu tadi. Nah, apakah dari situ semua engagement itu bekerja atau bagaimana? Nah, karena kan dua hal ini, dialog dengan engagement itu selalu hadir. Dan itu yang saya dapatkan di mata kuliah sih, gitu. Makasih, itu aja. Itu dia kata kunci engagement. Penting untuk kita, dan mungkin biar kita lebih engage, langsung boleh ada closing statement dari kedua pembicara kita sebagai penutup diskusi kita malam hari ini. Dari kalau di kelas mulai dari abjad, jadi Mbak Ayu duluan, silakan. Oke. Kalau apa ya? Kalau masalah engagement itu kan lebih ke sebenarnya kan itu juga komunikasi dua arah ataupun apa ya? Keterlibatan antara kalau di perusahaan kan ada merek terus ada yang konsumennya kayak gitu. Nah, kalau di dialog antaragama kan juga bahasanya ada yang apa ya, mengadakan, yang memberikan ruang perjumpaan, terus kemudian ada peserta-pesertanya. Jadi itu kalau menurutku lumayan make sense kayak gitu. Nah, terus kalau masalah closing statement itu baik lagi tadi kalau keterlibatan anak muda itu penting buat dialog antaragama. Entah karena mengikuti masa sekarang ataupun yang bahasanya udah modern kayak gitu, itu kreativitas anak muda itu sangat-sangat diperlukan kayak gitu. Dan tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kalau dialog antaragama itu sebenarnya bukan alternatif dari upaya penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian kayak gitu. Tapi dia kalau dialog antaragama itu hanya sebagai salah satu apa ya, yang dipandang sebagai solusi dari keseluruhan, dipandang sebagai salah satu langkah dalam proses mewujudkan perdamaian dan tidak dapat dipandang sebagai solusi dari keseluruhan masalah kayak gitu. Jadi dialog antaragama itu dia enggak yang benar-benar satu-satunya solusi, tapi dialog antaragama itu merupakan alat sentral itu dalam upaya berkelanjutan untuk mempromosikan koeksistensi damai kayak gitu. Itu sih, Jer. Silakan closing statement dari Nyong Fikri. Terakhir ya. Oke. Singkatnya, bagi saya engagement itu dia harus mengalir, dia cair, dia tidak dipaksakan, dia tidak merupakan dia relasinya tidak antara ada yang superior dan inferior di situ, sebab keduanya kalau dalam diskursus itu harus setara. Jadi keterlibatan itu
dia perlu ditekankan pada intersubjectivity. Saya masuk sedikit di teori yang saya gunakan di tesis. Jadi artinya engagement dalam interreligious dialogue, engagement itu dia harus berdasarkan kesadaran bahwa orang yang hadir bersama dengan kita itu adalah sesama subjek kita, bukan objek. Karena nuansanya seolah-olah kita mengarahkan mereka, oh dia Islam nih, dia berbeda, dia harus dikristenkan, dia harus diislamkan. Tidak seperti itu. Engagement artinya kita dengan menyadari bahwa orang tersebut, orang lain apapun agamanya adalah sesama subjek. Jadi itu menurut hemat saya. Pada akhirnya saya mau untuk menutup, sebenarnya singkat saya mau bilang bahwa kita semua yang ada di sini bersaudara meskipun kita tidak sedarah. Terima kasih. Baik, super sekali closing statement dari kedua pembicara kita. Tidak mengherankan bila dalam diskusi-diskusi di kelas pun dan dalam menurut isu yang beredar, tesis-tesis mereka akan membincangkan dunia interreligious dialog pada berbagai konteks masing-masing. Ya, maksud saya adalah betul semua yang dikatakan. Saya tidak berpanjang kata, closing statement-nya sudah cukup, namun ini bukan bagian dari kampanye politik atau apa, tapi marilah kita mengingat pesan dari Bung Karno bahwa berikan aku 10 pemuda, dari grup ini sudah 13, tambahin tadi out duluan 26, itu lebih dari cukup. Jadi 10 sisanya bisa jadi pemain cadangan untuk dunia interreligious dialog. Dalam merubah, saya kira itu penting untuk kita sama-sama bekerja demi membangun lingkungan sosial yang jauh lebih baik, lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Sedap. Baik, hanya itu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Ayu dan Bung Fikri untuk materinya, dan kepada seluruh kita yang hadir dalam diskusi, dalam terlibat. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja ataupun dialog-dialog dan diskusi yang akan mendatang. Saya Jar pamit undur diri. Saya kembalikan pada ya, yang mulia Andi Alfian. Waktu dan tempat. Makasih banyak Kakak Jar, makasih banyak Fikri, Mbak Ayu, dan teman-teman semuanya, Kak Ainun, Kak Iza, Kak Amar, dan Yaya, dan semuanya, makasih ya. Izin nanti beberapa mungkin screenshotnya akan kami upload di media sosial, juga videonya. Dah, makasih banyak teman-teman semuanya, sehat-sehat. Terima kasih semua. Thank you. Dah.